Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau bisa disingkat dengan MBKM. Dan ini juga merupakan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelum memulai pembahasan mengenai MBKM ini, perkenalkan nama saya Nada Dwi Putri Rahimah dengan NPM 20106310500022. Saya dari kelas 3C angkatan 2020. Saya dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Membahas mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini diluncurkan pada awal tahun 2020, di mana program ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau lebih tepatnya oleh Bapak Nadiem Makarim. Lalu, apa itu MBKM? Nah, MBKM ini merupakan gabungan arti dari Merdeka Belajar dan juga Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu tentang Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen juga dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa juga dibebaskan untuk memilih bidang yang disukainya. Lalu, apa itu Kampus Merdeka? Nah, sebenarnya Kampus Merdeka ini merupakan konsepan lanjutan dari konsepan sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar, di mana Kampus Merdeka adalah sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Program MBKM ini juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang dapat berguna untuk memasuki dunia kerja nantinya atau dunia global. Lalu meningkatkan kemampuan, baik secara hard skill maupun soft skill-nya, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan sesuai dengan zamannya. Dan yang terakhir, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin di masa depan nantinya, agar unggul dan memiliki kepribadian. Selanjutnya kita membahas mengenai kebijakan-kebijakan pada program MBKM. Nah, kebijakan pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal ke-18-nya disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau S1 serta sarjana terapan atau D4 dapat dilaksanakan dengan dua ketentuan. Yang pertama, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studinya pada perguruan tinggi sesuai dengan masa dan beban belajarnya. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, serta sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studinya. Lalu adapun pokok kebijakan pemerintah terkait dengan program MBKM ini sebagai terobosan terbaru, yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri badan hukum, serta yang terakhir hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, keempat hal itu akan dilengkapi dengan kebijakan dari masing-masingnya. Dalam pelaksanaannya, MBKM ini juga terdiri dari 8 program. Bisa kita lihat, diantaranya yang pertama, pertukaran pelajar, yang kedua, magang, yang ketiga, asisten mengajar di satuan pendidikan, yang keempat, penelitian, yang kelima, proyek kemanusiaan, yang keenam, kegiatan wirausaha, yang ketujuh, studi atau proyek keindependen, dan yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Jika kita mengikuti kegiatan program MBKM ini, terdapat beberapa manfaat, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zamannya, lalu juga terciptanya pembelajaran yang otonom dan fleksibel, dan yang ketiga ini meningkatkan kompetensi dari lulusan. Jadi sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat dari kegiatan program MBKM ini, namun disimpulkan dari ketiga poin yang sudah disebutkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan dari program MBKM ini. Untuk kelebihan dari MBKM, diantaranya yaitu yang pertama menjadikan dunia perkuliahan ini lebih fleksibel.
Lalu yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat mendalami studinya yang diambil. Yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk dapat terjun langsung ke masyarakat. Dan yang terakhir, membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan. Jadi untuk kelebihannya ini dapat membuat keefektifan dalam perkuliahan dan dapat membuat manfaat bagi diri mahasiswa yang mengikuti program ini di masa depannya. Selain dari kelebihan yang sudah disebutkan tadi, MBKM juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, MBKM ini dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Dan yang terakhir, persiapan sumber daya manusianya belum terstruktur. Jadi karena program MBKM ini termasuk program yang baru, jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Selanjutnya mengenai hasil observasi. Nah, narasumber dari hasil observasi ini merupakan mahasiswa yang dimana beliau ini mengikuti program MBKM, yaitu Kampus Mengajar. Nah, Kampus Mengajar ini merupakan atau menjadi salah satu program dari MBKM yang paling banyak atau banyak diminati oleh mahasiswa. Di mana Kampus Mengajar ialah salah satu program dari MBKM yang mana kegiatannya setiap mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti program ini dikirim ke sekolah-sekolah yang menjadi pilihan dari pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu kriterianya ini sekolah tersebut terakreditasi C. Beberapa hal yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti program Kampus Mengajar ini diantaranya yang pertama pasti belajar mengajar, lalu juga mahasiswa tersebut membuat proposal perencanaan Kampus Mengajar, lalu juga mahasiswa tersebut membuat laporan hasil dari kegiatan kampus mengajarnya, dan yang terakhir berkoordinasi dengan guru pengajar. Untuk alur mengenai kampus mengajar ini diawali dari dosen pembimbing lapangannya, lalu dilanjut juga dengan guru pembimbing, dan yang terakhir dilanjut dengan guru pamong. Jadi diawali dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL. DPL ini menyerahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar ke guru pembimbing di sekolah tersebut. Dan guru pembimbing ini menyebar atau membagikan ke beberapa bagian mahasiswanya dan diserahkan kepada guru pamong. Nah, guru pamong ini akan memberikan tugas dan materi apa atau mata pelajaran apa yang harus diajarkan oleh mahasiswa tersebut. Untuk mengetahui implementasi dari kampus mengajar ini, saya mewawancarai salah satu narasumber yang mengikuti kegiatan kampus mengajar pada pertengahan tahun 2020 ini atau kampus mengajar yang kedua, yaitu Teh Eri Manuri. Teh Eri Manuri ini merupakan mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang pada angkatan 2019. Teh Eri Manuri dipercayai untuk mengajar di SMPN 2 Cikampek pada kegiatan kampus mengajar kali ini, di mana ada beberapa hal yang diketahui tentang SMPN 2 Cikampek mengenai MPSN, alamat, kode pos, kurikulum, dan lain-lainnya. Teh Eri merupakan salah satu dari 8 mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar di SMPN 2 Cikampek. Jumlah siswa yang diajar oleh setiap mahasiswanya pun berbeda-beda. Untuk Teh Eri sendiri, Teh Eri mengajar 80 siswa, di mana pada saat awal program kampus mengajar ini diadakan secara daring atau jarak jauh. Dan untuk pembagian kelas maupun mata pelajarannya akan diberikan oleh setiap pamongnya masing-masing. Jika ada mahasiswa yang dari luar program studi pendidikan, maka akan dihubungkan dengan program studi yang berkaitan. Contohnya misalkan ada mahasiswa yang berasal dari program studi hubungan internasional, maka kemungkinan dia akan mengajar di mata pelajaran IPS. Dan jika juga ada mahasiswa yang dari program studi teknik kimia, maka kemungkinan dia akan mengajar di mata pelajaran IPA. Dan untuk Teh Eri sendiri mengajar di mata pelajaran matematika. Dari hasil wawancara, Teh Eri juga membagikan pengalaman-pengalamannya saat mengajar.
dan termasuk hambatan-hambatannya. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh TRI. Yang pertama itu jarak sekolah yang terlalu jauh. Lalu yang kedua adanya kesalahan informasi dari DPL ke sekolah tujuan. Dan yang ketiga ini terkait dengan adanya sekolah daring, sehingga tidak adanya minat belajar dari siswa pada saat pembelajaran jarak jauh. Serta yang terakhir ini terkadang jadwalnya ini berbentrokan dengan jadwal kuliah. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, TRI juga mampu mengatasinya dengan caranya sendiri. Contohnya mengenai kurangnya minat siswa saat pembelajaran daring. Nah, di sini TRI mencoba untuk menarik minat siswa dengan cara bermain sambil bernyanyi. Jadi, tidak merasakan kebosanan saat belajar. Selanjutnya mengenai keuntungan atau benefit apa yang bisa kita dapati jika kita mengikuti kampus mengajar ini. Yang pertama, kita mendapatkan potongan UKT sebesar 2,4 juta, lalu juga kita mendapatkan uang saku sebesar 1,2 juta, lalu kita menambah relasi dan juga pengalaman. Yang kelima, kita akan mengetahui gambaran pelaksanaan KKN atau PLP untuk kedepannya. Dan yang terakhir, yang keenam ini, kita dapat mengetahui dan tahu bagaimana caranya menghadapi berbagai karakteristik siswa. Nah, yang terakhir ini terdapat beberapa dokumentasi dari kegiatan yang TRI lakuin saat kampus mengajar. Ada tentang adaptasi teknologi, lalu juga ada administrasi sekolah, ada juga bimbingan AKM outdoor, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan salah satu konsepan baru dari Kemendikbud agar mahasiswa maupun dosennya diberikan kebebasan dan juga kemerdekaan dari perkuliahan maupun di luar perkuliahan, serta untuk mahasiswanya sendiri dapat mendapatkan gambaran-gambaran untuk nanti di dunia kerjanya yang sesuai dengan bidangnya juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.